Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel ya. Kali ini kita akan membahas tentang syarat dan ketentuan loncat jabatan ya dari asisten ahli ke lektor kepala ya. Sebelumnya saya akan mengingatkan sobat semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara pakai masker, double masker kalau perlu, jaga jarak, social distancing, dan segera vaksinasi jika sudah punya kesempatan ya. Jadi jangan menunda-nunda vaksin supaya tubuh kita lebih kebal terhadap virus COVID-19. Oke Sobat Parsaf, kali ini saya akan istilahnya bukan memberikan tips and trik ya. Jadi mungkin ini semacam bedah ketentuan di POPAK 2019 terkait dengan mekanisme dan persyaratan loncat jabatan dari AA ke LK ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf Channel sebanyak-banyaknya. Karena subscribe itu gratis ya. Oke, kita lihat di ini saya ambil dari POPAK ya tentunya. Ya, kita mulai dari sini. Kita lihat bahwa semakin tinggi jabatan akademis seseorang, maka wewenang yang diemban atau yang dimiliki itu semakin banyak ya. Kalau kita lihat di POPAK 2019, di sini kita lihat bahwa kalau asisten ahli hanya boleh mengajar di diploma atau sarjana. Jadi kalau magister tidak boleh, kalau doktor juga tidak boleh. Istilahnya juga kalau lektor, ya lektor itu dibagi dua ya, lektor 200 sama lektor 300. Untuk magister, mengajar diploma itu atau sarjana boleh, magister sama doktor juga boleh. Kalau lektornya doktor, kualifikasi akademik S3, boleh mengajar di sarjana, magister. Nah, untuk doktor hanya membantu ya, yaitu membantu. Nah, kalau lektor kepala, nah ini kualifikasinya magister, dia boleh mengajar di diploma atau sarjana, sama di sini magister sama doktor juga boleh. Nah, kalau doktor dia punya kewenangan mengajar di semua jenjang ya, dari D4, S1, S2 maupun S3. Nah, kalau profesor otomatis karena merupakan jabatan akademik tertinggi, maka dia atau dosen yang memiliki kualifikasi jabatan akademik profesor bisa mengajar di semua jenjang ya. Jadi bisa disimpulkan semakin tinggi itu semakin wewenangnya bisa semakin luas ya, tidak hanya di jenjang sarjana namun juga di S2 maupun S3. Oke, berikutnya adalah nah ini juga demikian ketika terkait dengan pembimbingan tugas akhir ya. Ketika asisten ahli hanya boleh membimbing tugas akhir skripsi. Nah ini membimbing kalau lektor kepala itu bisa membimbing, terutama yang doktor itu bisa membimbing level S1, S2 maupun S3 ya. Kecuali disertasi D atau M juga boleh atau ya. Oke, berikutnya adalah kembali ke POPAK 2019 ya. Kalau sobat mau melompat ya atau meloncat jabatan dari asisten ahli sini, asisten ahli ke lektor kepala, bahwa yang dibutuhkan asisten ahli ada 150. Nah, sekarang di lektor kepala itu adalah 400 ya. 400 itu yang paling rendah ya, LK 400 ya. Jadi ada selisih antara 250 yang dibutuhkan. Kalau kualifikasi pendidikannya adalah magister. Nah, kalau kualifikasi pendidikannya adalah S3 atau doktor, berarti ada selisih sekitar 200 ya, 200 yang dibutuhkan untuk bisa loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor. Nah, salah satu syaratnya adalah masa jabatannya atau masa kerja terhitung dari PNB asisten ahli itu harus minimal 8 tahun ya. 8 tahun. Nanti kalau kurang dari itu ada ketentuan-ketentuan yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini dengan asumsi bahwa 40% itu dibutuhkan, kemudian
lebih besar atau sama dengan 40%. Jadi minimal 40% dari, kalau kita ambil dari 250 itu tadi 100 kum ya, 100 kum. Nah, berikutnya 40%, minimal 40% untuk penelitian. Berikutnya setengah sampai dengan maksimal 10 ya, 10 dari pengabdian masyarakat dan kurang atau sama dengan 10% atau sekitar 25 kum untuk bidang penunjang ya. Nah, ini kalau saya hitung ini kebutuhan kumnya, kalau asisten ahlinya adalah magister, dia butuh 250 kum untuk S2 dan 200 untuk S3. Nah, kalau dipecah-pecah lagi di pelaksanaan pendidikan, itu berarti kalau 40% itu sama dengan 100 kum untuk S2 atau minimal 80 kum untuk S3. Nah, penelitian juga sama, 100 kum untuk S2 dan 80 kum untuk S3. Nah, ini paling sedikit 0,5 kali sama dengan 10%. 10% dari 25 kum berarti 25 kum. Jadi minimal 0,5 sampai dengan 25 kum untuk S2 ya. Kalau S3 ya tinggal dikalikan 200 ya. Oke, penunjang maksimal 20 kum. Nah, berikutnya adalah ini, berapa yang dibutuhkan untuk pendidikan. Kalau saya baca-baca di POPAK-nya itu ada 13 komponen di komponen pendidikan dan ada lebih dari itu di subkomponennya, dan menurut saya itu bisa digunakan semuanya untuk loncat jabatan dari AA ke MK ya. Nanti silakan dilihat sendiri bagian-bagian mana yang akan kita gunakan. Menurut saya kalau mau loncat jabatan ya harus bekalnya harus banyak ya, tidak hanya pas-pasan tapi juga harus banyak sekali. Kalau minimal 8 tahun ya ada 4 tahun akademik ya, jadi silakan nanti dihitung sendiri berapa banyak kinerja pendidikan yang sobat bisa kumpulkan untuk pengajuan loncat jabatan dari AA ke rektor kepala. Oke, kalau penelitiannya, nah kalau penelitian di sini, kalau AA ke sini ya, berarti kan ke sini ya, lektor kepala magister, jurnal nasional peringkat 345 ini, itu artinya disarankan ada. Jurnal nasional terakreditasi 1-2 atau singkat 1-2 itu disarankan ada ya, tapi tidak wajib ya, tapi disarankan ada, highly recommended ya. Nah, jurnal internasional itu wajib. Nah, ini juga jurnal internasional bereputasi itu disarankan. Nanti ketentuannya berapa poin-poin yang, kalau saran saya sih didabelkan ya, kalau kebutuhannya 100 ya kalau bisa skor yang diajukan itu 200 supaya ada ketika direduksi atau ada pengurangan dari reviewer itu kita tidak bingung mencari tambahannya. Itu kalau pengalaman saya ketika saya pengajuan lektor kemarin, kebutuhannya hanya 17,5, saya ajukan 40, sekitar 40 kum dan sisanya juga tidak banyak. Jadi kalau dilihat di sini ya cukup menarik ya. Sinta 3456 ada, disarankan ada, 1-2 disarankan ada, kemudian jurnal internasional ya, internasional itu kan tidak harus bereputasi ya. Artinya ketentuan seperti apa ketentuan jurnal internasional di POPAK sudah sangat jelas sekali. Silakan dibaca sendiri. Misalnya jumlah penulis dari beberapa negara, kemudian dan seterusnya itu ada di POPAK dan sangat detail. Nanti silakan sobat bisa lihat untuk ketika akan memilih jurnal mana yang akan kita gunakan publikasi karantina supaya tidak salah ya. Nah, kalau lektor kepalanya doktor itu jadi ada semacam subsidi silang ya, ketika doktor itu jurnal internasional tidak wajib, tapi kalau magister wajib. Nah, kebalikannya ketika doktor, Sinta 1-2-nya wajib, yang jurnal internasional menjadi disarankan saja ya. Jadi seperti ini ya kurang lebih proporsi dari artikel maupun karya ilmiah yang harus disiapkan oleh calon dosen yang akan loncat jabatan ya. Oke, berikutnya. Nah, contoh debatnya. Nah, karena sudah memakai sister, jadi debatnya debat kita tidak gunakan, langsung di kinerja dari sister ya. Nah, ini contoh kasus ya. Misalnya seseorang dosen yang ketika diusulkan ke rektor kepala dengan masa kerja kurang 8 tahun ya, berarti minimal harus mencapai 8 tahun.
sejak pengangkatan pertama ya, jadi TMT jabatan akreditasi dosen silakan dicek, nanti dihitung sampai ke sekarang apakah sudah 8 tahun. Nah kalau belum, maka diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran 5 peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor sekian ini. Nah ini, yaitu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud, contohnya WOS atau Scopus ya. Jadi kalau dari AA baru 4 tahun, berarti kan belum sampai 8 tahun. Jadi harus memenuhi syarat seperti ini ya, harus punya publikasi di jurnal internasional yang terindeks di database internasional bereputasi WOS maupun Scopus. Nah ini dengan SJR-nya, SJR jurnal paling sedikit 0,15 atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3 atau kuartil 3 atau memiliki JIP-WOS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus coverage discontinued ya. Nah, kita juga harus perhatikan bahwa setiap periodik Scopus juga mengeluarkan daftar jurnal yang discontinued. Nah, jadi pastikan ya ini memang ini ya win-win namanya gambling sekali ya ketika kita sudah publish di jurnal terindeks Scopus. Oke, sudah senang, tapi ketika mau digunakan ternyata discontinued itu juga tidak bisa digunakan ya. Nah ini syaratnya apa? Ketika ini AA ke lektor kepala, jurnal bereputasinya wajib minimal 2 buah. Minimal 2 buah itu artinya didabelkan ya. Jadi Anda harus menyiapkan 4 buah. Jadi kalau 8 tahun saya kira cukup lah untuk persiapan Scopus ya, karena Scopus juga biasanya cukup lama. Dari submit sampai ke publish rata-rata bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Bahkan ada yang teman saya ada yang lebih dari 1 tahun. Oke. Nah ini selain itu adalah seseorang yang diusulkan meloncat jabatan dari AA ke lektor kepala, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai penjelasan tabel 7 Butir 1, Butir 12, dan Butir 12.2 dan karya ilmiah 1 diantaranya mempunyai SJR atau JIF yang tadi ya 0,5 dan 1 diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah ya. Jadi bukan bukan tugas kuliah yang diartikelkan. Pengajuan usulan jabatan akademik mulai loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 kali ya, 1 kali kesempatan ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, maka dosen disarankan untuk naik jabatan secara reguler. Jadi kalau mau loncat jabatan, pastikan bekalnya cukup ya, jangan bondo nekat atau bonek ya. Jadi dengan syarat yang cukup menantang itu silakan dipersiapkan sebaik-baiknya. Ya amannya sih publikasi di Scopus ya, Scopus yang aman ya, Scopus yang tidak discontinued. Syukur-syukur bisa tadi yang saya bilang 4 ya. 4 kalau disarankan minimal 2 ya didabelkan menjadi 4 supaya nanti nilainya bisa tetap tinggi ketika dinilai. Oke, berikutnya adalah ini ya. Nah, kalau ini adalah kenaikan pangkat ya, jadi passing ya. Saya kira tidak bisa jadi saya lihat di sini kalau lektor kepala magister itu wajib ya tadi yang sudah saya bilang itu. Nah, ketentuan berikutnya adalah ada uji kemiripan atau similarities test ya. Jadi bila hasil uji kemiripan melebihi 25% terhadap satu dokumen atau primary source tidak termasuk daftar pustaka, jadi hanya di body dari artikel kita itu, maka peer review secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi bias. Jadi nanti ini sama sekali terkait dengan reviewer ya, jadi keputusan reviewer menjadi sangat mutlak. Apakah ketika similaritasnya itu di atas 25% itu apakah dianggap plagiasi atau tidak? Dan tentunya kalau dianggap plagiasi kan tidak bisa kita gunakan untuk pengajuan jabatan akademik, harus diperbaiki dulu sebelum diajukan. Nah itu Pak juga saya kira tidak perlu digunakan lagi karena tidak melakukan register ya, jadi langsung melakukan register. Nah ini yang saya jelaskan tadi. Nah ini jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional ya, terutama bagi AA ya, asal-ahli yang magister mau ke lektor kepala kan harus wajib memiliki publikasi di jurnal internasional. Nah di sini jurnal nasional itu apa? Nah seperti ini. Diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit atau publisher kredibel dan terindeks oleh Majelis Internasional bereputasi, contohnya Web of Science dan Scopus dengan SJR kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WOS kurang dari 0,05 ya. Atau diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Internasional Bereputasi
Poin C, jurnal internasional yang memenuhi kriteria butir 12 huruf A sampai K dan indikator butir 12T1 nanti silakan dicek di POPAK seperti itu, dinilai pada lebih 30 kum ya. Jadi kalau kebutuhannya 100, kalau 2 60, berarti untuk sekitar 4 ya. 120 itu masih nilainya masih bisa sangat turun lagi ketika di review. Belum lagi dicek similaritasnya ya, kalau similaritasnya pasti tidak akan bisa dipilih. Nah ini jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional biasa. Kalau ini jurnal nasional bereputasinya adalah ini, terbitkan asosiasi profesor nama di dunia atau PT atau publisher yang kredibel. Nah, terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Cambridge seperti Web of Science, Scopus, dengan SCR jurnal paling sedikit 0,15 atau SCR jurnal di atas 0,1 dan 0,3, atau memiliki chief watch paling sedikit 0,5. Nah, tidak termasuk dalamnya adalah discontinued. Nah ini jurnal seperti ini nilainya maksimal 40 ya. Kalau pengen sebenarnya kalau simulasi itu lebih mudah lihat ke Sinta ya. Karena di masing-masing akun kita itu pasti sudah ada scoring dari Sinta. Nah, berapa nilai kita itu sudah ada di scoring Sinta ya di masing-masing akun dosen. Jadi kalau sobat punya aplikasi di Sinta atau di Scopus sudah masuk ke Sinta itu bisa di track ya, berapa skor publikasi saya di Sinta itu bisa kita gunakan sebagai basis data untuk pengajuan ke depan. Nah berikutnya adalah, nah ini karya ilmiah yang dipublikasikan ada terbitkan dari Jurnal Nasional Akreditasi, Jurnal Internasional Selama Pendidikan, Publikasi Tulisan Belajar 2003, yang merupakan sintesis dari disertasi atau tesis, itu diakui dan dapat dipergunakan untuk menaikkan jabatan setelah selesai pendidikan. Jadi kalau dalam masa pendidikan mengajukan itu tidak bisa digunakan. Jadi selesaikan dulu S3 atau S2-nya, nanti kalau sudah selesai publikasinya bisa kita klaim sebagai kinerja penelitian. Nah ini juga terkait dengan tugas belajar untuk dosen yang sedang pendidikan. Pengakuan aktivitas tidak membuatnya adalah karya ilmiah yang dipublikasikan oleh Jurnal Nasional Akreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau memang tugas belajar memang tentunya seperti tadi ya, tentunya harus. Nah ini juga seperti ini, terkait dengan ini juga bisa dibaca di di POPAK terbaru ya. Nah ini mungkin poin 8 ini yang cukup bisa kita perhatikan ya. Jadi karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional Akreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi yang terbit paling lama 6 bulan setelah SK Jabatan Akademik atau TMT-nya dan atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai itu bisa digunakan. Jadi maksimal itu 6 bulan setelah atau sebelum SK Jabatan Akademik. Jadi itu bisa digunakan. Kalau setelah itu ya tidak bisa digunakan atau apalagi sudah pernah diajukan ya. Jadi ada masanya ya. Jadi Jurnal Internasional Bereputasi yang terbit paling lama 6 bulan sebelum TMT SK Jabatan Akademik. Jadi kalau mengajukan per kepala, nah sebelumnya itu dihitung 6 bulan ya, 6 bulan sebelumnya. Ini adalah pengabdian ya, saya kira pengabdian bisa kita maksimalkan semuanya. Kita bisa kita skip ya, penunjang kita sama saya kira. Penunjang itu bisa kita gunakan semuanya, saya kira bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dan karena kebutuhannya tidak banyak ya, hanya maksimal 20 kum ya, saya kira sangat bisa sekali. Nah ini adalah batas tertingginya adalah 10% dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan ya. Kalau kebutuhannya 25 kum ya bisa jadi 10% dari angka kredit kumulatif ya 2,5 ya. Nah ini juga angka kredit dari penunjang boleh 0, bisa tidak diisi, nggak masalah ya. Apabila nah ini menjadi editor atau reviewer beberapa jurnal yang diakui oleh satu jurnal. Ini Pak juga kita gunakan ya, nah, sudah registrasi dengan register. Nah ini juga cukup menarik ya menurut saya, yaitu tentang pendidikan angka kredit. Ini juga bisa kita kita optimalkan ya, kita maksimalkan ya.
Nah, ketentuannya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, ini kelebihan akibat masuk unsur pelaksanaan pendidikan sebagai mereka sebagai adalah paling banyak 80% ya dari kebutuhan minimal unsur pendidikan. Di sisanya itu hanya bisa maksimal 80% ya. Nah, kalau di bidang pendidikan tidak bisa diklaim lagi. Yang bisa hanya bidang pendidikan. Jadi contohnya begini, seorang dosen A dengan mempunyai jabatan akademik lektor 300 dengan kelebihan PUM 60. Nah, berikutnya yang bersangkutan akan mengajukan ke lektor kepala 400. Jadi dia membutuhkan penelitiannya kan sudah lektor 300, sehingga dia selisihnya ada 100, 4% kan hanya betul 40. Nah, berdasarkan penilaian tim BJA besar dosen A mendapatkan nilai 30, berarti kan dia kurang 10 poin. Nah, maka diperlukan 10 poin. Lebihan angka 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui oleh tim PJA pusat belum mencapai 40. Jadi kalau ini repot ya kalau punya lebihan 60, tapi ketika mengajukan ke LK 400 ternyata hanya 30, dan itu nggak bisa diklaim ya. Ini baru bisa diklaim ketika nilainya sudah 40 ya. Jadi kemudian kalau sudah 40, tadi sisanya adalah 60%. Jadi yang bisa digunakan hanya 80% kali 40 ya 30. Jadi kan skor yang dikumpulkan adalah 72 kan. Nanti nilai itu kan masih nilai pengajuan, masih ada proses review maupun proses reduksi ya tentunya. Makanya saran saya bagi teman-teman yang mau lulus jabatan, ya, bekalnya harus ditambahin lagi ya. Oke, nah saya kira itu ya. Saya kira sharing dari bukan sharing ya, karena saya juga belum mengajukan ya. Mungkin ini adalah berbagi pengetahuan ya. Mungkin bisa jadi apa yang saya sampaikan banyak yang salah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi lah, minimal memotivasi diri saya sendiri supaya mulai mempersiapkan diri dan juga pandai-pandai menghitung berapa kebutuhan hukum yang harus saya kumpulkan ketika akan mengajukan jabatan akademik atau mau loncat jabatan ya. Kalaupun tidak bisa ya kita ikuti alur yang reguler lah ya, tiap 2 tahun kita naik LK 200 atau langsung LK 300 atau lektor 300 atau satu LK 100 dan seterusnya. Tetap semangat ya. Oke, saya kira cukup demikian pada saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Sab channel sebanyak-banyaknya. Kenapa? Subscribe itu gratis ya, jadi jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.